tarik jiwa itu, tarik jiwa satu, tarik jiwa satu. Oh, tolonglah aku Tuhan, tarik jiwa satu. Tuhan, aku mau nyatakan kasih pada jiwa satu, dan aku kan usahakan tarik jiwa itu, tarik jiwa satu, tarik jiwa satu. Oh, tolonglah aku Tuhan, tarik jiwa satu. Aku kan bersuka cita karena kasih jiwa satu yang aku bawa, ya Tuhan, pulang ke rumahmu. Tarik jiwa satu, tarik jiwa satu. Oh, tolonglah aku Tuhan, tarik jiwa satu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah siang dan malam, Allah pemilik alam semesta. Pada pagi hari Sabat ini, kami mau datang beribadah menyembah Engkau. Biarlah Engkau akan memberkati seluruh rangkaian acara ibadah yang kami akan ikuti, sehingga ibadah kami pada Sabat ini boleh menjadi berkat rohani bagi kami semua, iman kami boleh dikuatkan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan saya pada saat ini, saya ambil dari buku Yosua pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-14, dan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Judul renungan saya, pentingnya ibadah keluarga. Kalau kita membaca dalam Yosua pasalnya yang ke-24, ayat 14 dan 15, ada 7 kali kata ibadah ini muncul. Itu sebabnya penting bagi kita untuk ibadah kepada Tuhan. Absennya ibadah keluarga menyebabkan lemahnya keluarga menghadapi serangan terhadap moral dan spiritual keluarga. Keluarga yang tidak menyelenggarakan ibadah juga rentan terhadap pengaruh dunia yang menggerogoti kehidupan rohani. Sebaliknya, terpeliharanya ibadah keluarga menyebabkan tidak putusnya generasi yang beriman serta mengasihi Tuhan. Ibadah keluarga ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kebiasaan melakukan ibadah keluarga membawa dampak positif yang besar dalam kehidupan keluarga
Kristen. Apa pentingnya ibadah keluarga? Pertama, ibadah keluarga membuat hidup kita diarahkan kepada Tuhan setiap hari. Keluarga kita mempunyai waktu khusus buat Tuhan. Dengan demikian hidup kita relatif terlindung dari dosa dan perpecahan dalam keluarga. Yang kedua, ibadah keluarga membuat anggota keluarga diikat satu dengan yang lain di dalam Kristus. Bila ada perselisihan, ibadah keluarga mempercepat pemulihan. Kemudian suasana akan kembali harmonis dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga yang ada. Dorongan untuk beribadah membuat masing-masing anggota keluarga merasa sungkan sehingga berpotensi mengurangi ketegangan. Tentu tidak enak rasanya menghadap Tuhan dalam keadaan yang kurang baik dan dengan masih menyimpan kebencian. Dalam keluarga yang bermasalah, sekalipun misalnya ketika salah satu orang tua absen dan bermasalah, adanya ibadah keluarga yang rutin ketika itu diadakan memberikan kekuatan ekstra untuk menghadapi masalah demi masalah. Ada kalanya Tuhan mengadakan pemulihan buat keluarga yang bermasalah ketika anggota keluarga saling mendoakan satu dengan yang lain. Yang ketiga, betapa pentingnya ibadah keluarga. Ibadah keluarga membuat anggota keluarga bertumbuh secara rohani. Anak-anak akan mempunyai kenangan yang indah. Bagaimana mereka dibimbing oleh orang tua mereka dalam hal iman dan juga firman Tuhan. Anak yang terbiasa membaca firman Tuhan akan lebih mudah mengembangkan kepekaan akan hal-hal rohani. Karena itulah perilaku mereka yang bisa terkontrol. Sebaliknya, acap kali orang tua pun diingatkan secara tidak langsung akan perilaku mereka yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Dengan demikian orang tua pun lebih waspada akan tingkah laku mereka sendiri. Yang keempat, manfaat dari ibadah. Anak-anak dalam keluarga yang secara rutin menerapkan ibadah keluarga akan lebih mudah diajar dan lebih peka terhadap kebenaran. Mereka secara kritis akan bertanya mengenai arti rohani dari pengalaman-pengalaman mereka. Dampaknya kita pun memiliki lebih banyak kesempatan untuk menjelaskan kebenaran, memahami apa yang mereka pikirkan. Yang kelima, persekutuan keluarga membuat seluruh anggota keluarga lebih kuat untuk menghadapi hidup. Ini dapat terjadi karena ketika kita bersekutu bersama, setiap anggota keluarga memiliki kesempatan untuk saling memperhatikan dan saling mendukung. Banyak keuntungan emosi maupun rohani dapat memperoleh pemenuhan ketika kita memiliki kesempatan berkumpul, sehingga ketika krisis melanda, anggota keluarga memiliki kekuatan untuk dapat bertahan. Inilah yang kita dapat lihat bagaimana pentingnya ibadah keluarga itu. Ibadah keluarga menciptakan suasana keluarga yang saling mengasihi. Kemudian ini dapat memberikan upaya agar bentuk ibadah itu akan semakin lebih baik lagi. Dan ibadah keluarga membawa kehidupan rohani anggota keluarga itu semakin dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya ibadah keluarga adalah sangat penting bagi kita. Kesimpulan, ibadah keluarga akan membuat hidup rohani kita semakin baik. Ibadah keluarga dapat menolong anak-anak memiliki kehidupan rohani dan moral yang baik. Dan ibadah keluarga membuat hubungan suami istri akan selalu bahagia dan mencapai kebahagiaan baik di dunia ini sampai di dalam kerajaan sorga. Biarlah renungan pada pagi ini boleh menjadi berkat rohani bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan. Nasihat rumah tangga pada pagi ini boleh menjadi berkat bagi kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan pimpin aku sampai ujung jalanku, sertamu aku selamat, kasih-Mu memberi berkat, pimpin
susah dan senang, Tuhan pimpinlah aku. Pimpin, pimpin, Tuhan pimpinlah aku. Dalam susah dan senang, Tuhan pimpinlah aku. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang keempat dengan tema konflik di balik semua konflik. Kami selalu mengingatkan, mari belajar Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan menolong dalam diskusi kita pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, terima kasih oleh karena Tuhan menolong kami. Sekarang kami membutuhkan Engkau, manakala kami mau mempelajari firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiahnya. Yosua 5 ayat 13-15. Yosua bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan yang menunjukkan bahwa Tuhan sendiri memimpin peperangan Israel. Ini menegaskan bahwa kemenangan mereka bergantung pada hadirat ilahi, bukan kekuatan manusia. Lalu ada Yesaya 37 ayat 16. Nabi Yesaya mengakui Tuhan sebagai Allah yang bersemayam di atas kerubim, satu-satunya Allah yang hidup berdaulat atas seluruh bumi. Wahyu 12 ayat 7-9, terjadi peperangan di sorga antara Mikael dan Iblis. Iblis dan para pengikutnya dikalahkan dan dilemparkan ke bumi. Ulangan 32 ayat 17. Israel diperingatkan karena mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat dan dewa-dewa asing, bukan kepada Allah yang sejati. Kemudian ada Keluaran 14 ayat 13-14. Musa menenangkan bangsa Israel di tepi Laut Teberau dengan menegaskan bahwa Tuhan sendiri yang akan berperang bagi mereka. Yosua 6 ayat 15-20, setelah mengelilingi Yeriko 7 kali, pada hari ke-7, dinding kota runtuh ketika bangsa Israel bersorak sesuai dengan perintah Tuhan, membuktikan bahwa kemenangan datang melalui ketaatan dan kuasa ilahi. Selanjutnya kita akan melihat pengertian judul konflik di balik semua konflik. Dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat pekan ini, apa yang dimaksud konflik di balik semua konflik? Siapa pihak yang berkonflik? Apakah konflik ini melibatkan manusia? Lalu, siapa yang memenangkan konflik ini? Apa relevansi bagi orang Kristen jika mengetahui atau tidak mengetahui tentang konflik ini? Mari kita lihat satu demi satu. Apa yang dimaksud dengan konflik di balik semua konflik? Yang dimaksud adalah konflik besar antara yang baik dan yang jahat, yaitu pertarungan kosmik antara Kristus dan setan yang dimulai di surga, Wahyu 12 ayat 7-9. Kemudian berlanjut di bumi. Konflik ini menjelaskan akar dari segala bentuk kejahatan, penderitaan, peperangan di dalam sejarah manusia. Siapa pihak yang berkonflik? Jawabannya adalah Kristus, Mikael, dan setan atau Lucifer beserta para pengikut mereka. Kristus mewakili kasih, keadilan, dan kebenaran Allah, sementara setan mewakili pemberontakan, penipuan, dan kejahatan. Apakah konflik ini melibatkan manusia? Jawabannya adalah ya. Konflik ini meluas ke bumi sejak manusia jatuh ke dalam dosa di Kejadian pasal 3, menjadikan umat manusia bagian dari medan pertempuran moral dan rohani.
Jadi, setiap individu, sadar atau tidak, berada di salah satu pihak, baik berpihak kepada Kristus atau kepada setan melalui pilihan hidup dan kesetiaan mereka. Siapa yang memenangkan konflik ini? Jawabannya, Kristus adalah pemenangnya. Ia telah mengalahkan setan di kayu salib, Kolose 2 ayat 15, dan Dia akan terus bekerja melalui gerejanya untuk menyelamatkan umat manusia. Dan pada akhirnya Dia akan menghancurkan dosa dan kejahatan secara permanen. Wahyu 20 ayat 10 sampai 14. Pertanyaan selanjutnya, apa relevansi bagi orang Kristen kalau saya mengetahui atau tidak mengetahui tentang konflik ini? Nah, saudaraku, mengetahui konflik besar ini memberi kerangka pandang atau perspektif yang benar tentang sejarah, penderitaan, dan misi Allah. Menolong orang Kristen supaya mereka hidup dalam kesadaran rohani, supaya mereka taat, supaya mereka memiliki pengharapan di dalam Kristus. Sebaliknya, kalau tidak memahami konflik ini akan membuat seseorang mudah untuk salah menilai karakter Allah, meremehkan dosa, dan kehilangan arah dalam memahami keselamatan serta misi gereja di akhir zaman. Ellen White dalam Conflict and Courage halaman 117 mengatakan, pertempuran harus dijalani setiap hari. Perang besar sedang berlangsung di setiap jiwa. Kita semua terlibat antara pangeran kegelapan dan pangeran kehidupan. Sebagai utusan Allah, Anda harus menyerahkan diri kepadanya agar Ia dapat merencanakan, mengarahkan, dan berperang untuk Anda. Dengan kerjasama Anda, Raja kehidupan berada di depan pekerjaannya. Ia akan menyertai Anda dalam pertempuran harian Anda melawan diri sendiri agar Anda setia pada prinsip, agar nafsu ketika berperang untuk menguasai dapat ditaklukkan oleh kasih karunia Kristus. Kita tiba pada ayat hafalan Yosua 10 ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Mari kita lihat apa latar belakang atau konteks dari ayat hafalan kita pekan ini. Nah, saudaraku, ayat hafalan kita ini adalah peristiwa yang terjadi pada masa penaklukan Kanaan oleh Yosua setelah perjanjian yang dibuat dengan orang-orang Gibeon yang terjadi dalam pasal sebelumnya atau Yosua pasal 9. Di dalam cerita ini kita melihat ada 5 raja orang Amori, yaitu Adoni-Zedek dari Yerusalem, kemudian yang kedua adalah Raja Hoham. Raja ini dari Hebron, kemudian ada Raja Piram dari Yarmut, Raja Havia dari Lakis, dan Raja Debir dari Eglon. Mereka ini membentuk aliansi yang dikenal dengan kekuatan Kanaan Selatan. Dan aliansi ini dibentuk untuk menyerang Gibeon karena Gibeon telah bersekutu dengan orang Israel. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam cerita ini Yosua dan pasukan Israel melakukan perjalanan dari Gilgal menuju Gibeon dan kemudian menyerang secara mendadak. Itu dicatat di dalam Yosua pasal 10 ayat 9. Di sana kita dapati Tuhan mengecaukan musuh-musuh Israel dan menurunkan hujan batu besar dari langit sehingga banyak musuh mati oleh batu-batu es atau batu-batu es daripada pedang orang Israel dalam peperangan itu. Nah, mari kita lihat di dalam ayat ini ada frase-frase yang muncul. Apa pengertian dari frase-frase ini? Yang pertama, apa pengertian dari frase belum pernah ada hari seperti itu di mana Tuhan mendengar permohonan secara demikian? Nah, saudara, di dalam agama kuno, dewa-dewa ini sering dianggap acuh atau harus dipaksa. Tetapi dalam cerita ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan atau Yahweh, YHWH, secara sukarela mendengar dan bertindak. Ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Dia adalah pribadi dan juga adalah Allah yang responsif. Nah, oleh karena itu, frase ini dapat diperjelas dengan beberapa hal. Yang pertama, kita dapat ketahui bahwa frase ini menandakan hubungan yang intim antara doa dan manusia, atau doa manusia dan kedaulatan Allah. Kemudian yang kedua, frase ini menegaskan bahwa doa seorang pemimpin yang saleh
yang sepenuhnya bergantung kepada Allah dapat menggerakkan tindakan ilahi yang besar. Dan kemudian yang ketiga, frase ini menggunakan sastra hiperbola yang sangat khas untuk menekankan keunikan intervensi ilahi dalam sejarah Israel. Jadi bukan berarti tidak ada mujizat yang lebih besar daripada mujizat yang terjadi pada zaman Yosua ini. Nah, kalau kita bandingkan di dalam Alkitab, ada mujizat lain juga di sana. Bagaimana Musa kemudian dia membelah itu lautan, kemudian ada mujizat yang dibuat oleh Elia, api turun dari langit, kemudian ada juga dari Elisa bagaimana sungai Yordan itu terbelah. Dan tentunya di dalam Perjanjian Baru juga kita bisa melihat banyak mujizat dari Yesus, bahkan kebangkitan Yesus sendiri yang dicatat dalam Perjanjian Baru. Tetapi di dalam konteks Yosua pasal 10, ungkapan ini menunjuk keunikan intervensi ilahi dan juga hubungan langsung antara doa manusia dengan tindakan Allah atas seluruh alam semesta. Dalam seluruh catatan Alkitab, tidak pernah sebelumnya atau sesudahnya Tuhan menghentikan gerakan atau Tuhan menghentikan gerak benda langit sebagai respon langsung terhadap doa seorang manusia. Oleh karena itu, sehubungan dengan hal ini, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 185 mengatakan, hari itu unik karena Tuhan mendengarkan suara manusia dan mengubah jalannya alam. Tidak ada hari lain, baik sebelum maupun sesudahnya, yang menyaksikan manifestasi kuasa ilahi yang begitu nyata dalam menanggapi doa manusia. Kita masuk pada pokok pembahasan Panglima Bala Tentara Tuhan. Siapakah Panglima Bala Tentara Tuhan yang dimaksud dalam pelajaran sekolah sahabat? Apakah dia adalah seorang malaikat? Panglima Bala Tentara Tuhan itu bukanlah seorang malaikat. Dalam Yosua 5 ayat 14, Yosua bersujud di hadapannya dan itu mengindikasikan penyembahan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 195 katakan bahwa dengan menerima penyembahan yang diberikan Yosua, pengunjung surgawi itu membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekedar malaikat. Mengapa? Karena seorang malaikat tidak akan berani menerima penyembahan. Pengalaman Yohanes di Pulau Patmos, Wahyu 19 ayat 10, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu. Kalau begitu, Panglima Bala Tentara Tuhan itu tidak lain tidak bukan adalah Tuhan sendiri. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman yang sama katakan bahwa Panglima Bala Tentara Tuhan itu tidak lain adalah Kristus sendiri dalam rupa seorang manusia. Itulah sebabnya ia berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan ini mengingatkan kita pada peristiwa Musa saat Tuhan bertemu dengan dia, yaitu Yahweh Elohim dalam Keluaran pasal yang ketiga. Sekarang Yosua bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Dan jawabnya bukan, tetapi akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Apa makna dari jawabannya tersebut? Menurut Andrews Study Bible halaman 265, makna dari jawaban itu adalah bahwa dia bukan hanya untuk Israel saja. Benar bahwa dia adalah Panglima Ilahi Israel, tetapi makna yang tampak adalah bahwa Allah tidaklah sama seperti cara berpikir manusia untuk atau melawan kelompok-kelompok tertentu, tetapi dia adalah Allah dari semua bangsa. Artinya Allah rindu semua manusia mengerti dan memahami bahwa dialah satu-satunya Allah dan pemimpin mereka. Israel hanyalah alat yang dipilih dan dipakai Tuhan untuk menyatakan hal itu. Yesaya 56 ayat yang ke-7. Bagian akhir dikatakan, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, pada kondisi apa Yosua bertemu Panglima Bala Tentara Tuhan itu? Dan mengapa dia menampakkan diri kepada Yosua? Apa maksud kedatangannya tersebut? Setelah menyeberangi sungai Yordan, di hadapan Yosua dan bangsa Israel, ada kota Yeriko yang merupakan salah satu pusat utama penyembahan berhala, khususnya Ilah Asitoret, Dewi Bulan. Kota itu dilindungi oleh benteng tembok yang sangat kuat dengan pengawal yang berjaga-jaga. Alfa Omega Jilid 2 halaman 92 katakan bahwa penghancuran Yeriko oleh Yosua dianggap sebagai langkah pertama untuk menaklukkan Kanaan. Tetapi pertama-tama ia harus mencari jaminan pimpinan ilahi dengan mengasingkan diri dari perkemahan itu untuk mengadakan meditasi dan berdoa agar Allah Israel akan berjalan di hadapan umatnya.
Pada saat itulah Yosua bertemu dengan Panglima Bala Tentara Tuhan yang adalah Kristus sendiri sebelum inkarnasinya. Mengapa dia menampakkan diri kepada Yosua dan apa maksud kedatangannya? Frase "sekarang aku datang" dari Panglima Bala Tentara Tuhan kepada Yosua menurut E. John Hamlin dalam Inheriting the Land, A Commentary on the Book of Joshua International Theological Commentary, halaman 41, mengindikasikan bahwa Allah sendiri telah datang untuk memimpin dan menuntun serta menyelamatkan umatnya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 195 sekali lagi katakan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada pemimpin umatnya yang baru itu untuk memberikan jaminan sukses dan kemenangan. Yosua menerima jaminan bahwa ia tidak akan sendirian memimpin pasukan Ibrani. Sebagai panglima, Tuhan sendiri akan berada di sana, mengawasi dan mengatur, memberi perintah dan komando. Itulah sebabnya Yosua 6 ayat 2 berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Jadi Tuhan datang kepada Yosua saat itu juga untuk memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana mereka bisa merobohkan benteng tembok Yeriko, masuk dan mengalahkan mereka. Nah, apa pelajaran dari pertemuan Panglima Bala Tentara Tuhan dengan Yosua bagi kita? Yang pertama, saudaraku, ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan datang menemui kita untuk memberikan jaminan kemenangan dan keberhasilan dalam peperangan iman kita. Dan yang kedua, pertemuan dengan Tuhan itu menuntut sikap hormat, tunduk dan penyembahan, serta penurutan terhadap perintah-perintahnya. Baik, terima kasih pendeta. Selanjutnya kita melihat tema perang di sorga. Nah, berdasarkan Wahyu 12 ayat 7-9, siapa yang terlibat dalam perang di sorga, lalu bagaimana hasilnya? Wahyu 12 ayat 7-9 menggambarkan Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga dan pasukannya. Iblis yang disebut ular tua, lalu dia adalah penuduh saudara-saudara kita, dikalahkan dan dia itu dilemparkan ke bumi ini. Peristiwa ini menandakan bahwa pemberontakan terhadap Allah dimulai bukan di bumi, tetapi di sorga. Dan kemenangan akhir sudah dijamin oleh pihak Kristus. Ellen White dalam buku This Day with God halaman 256 mengatakan, karena ia tidak mampu menipu Kristus dengan tipu dayanya, ia, setan, memutuskan untuk melemahkannya dengan pernyataan dan laporan palsu. Perang di sorga pun terjadi dan setan diusir. Ia menjadi musuh paling berbahaya Kristus. Upayanya yang terus-menerus adalah untuk menggagalkan dengan segala cara karya Kristus yang besar dalam menyelamatkan jiwa-jiwa. Siapa Lucifer itu menurut Yesaya 14 dan Yeskiel 28? Lalu apa penyebab kejatuhannya? Kalau kita membaca dari dua pasal ini, Lucifer adalah malaikat yang sempurna dan indah, kerub yang diurapi, tetapi dia jatuh karena kesombongan dan keinginan untuk menandingi Allah. Ia menolak posisi yang diberikan Allah dan dia berusaha mengambil kemuliaan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian, akar dari segala dosa adalah kesombongan dan pemberontakan terhadap otoritas ilahi. Menurut Daniel 10 ayat 12-14, bagaimana keterlibatan makhluk sorgawi mempengaruhi peristiwa yang terjadi di bumi ini. Nah, kalau kita baca Daniel 10 ayat 12-14, menunjukkan bahwa ada peperangan rohani di balik peristiwa duniawi, di mana malaikat Tuhan harus melawan penghulu kerajaan Persia. Hal ini menegaskan bahwa rencana-rencana Allah di bumi dapat dihambat oleh kekuatan jahat rohani. Tetapi Allah tetap berdaulat dan mengutus malaikat-malaikatnya untuk memastikan kehendaknya itu tergenapi. Nah, muncul pertanyaan, mengapa Allah mengizinkan terjadinya pemberontakan di sorga, padahal Ia Maha Kuasa dan Maha Tahu? Saudaraku, Allah menciptakan makhluk-makhluk cerdas
dengan kehendak bebas. Mengapa? Agar kasih mereka kepadanya tulus dan bukan karena paksaan. Jadi kehendak bebas berarti juga adanya kemungkinan untuk menolak Allah. Dengan mengizinkan pemberontakan Lucifer, Allah menegaskan bahwa kasih sejati hanya dapat ada dalam kebebasan moral. Akhirnya, melalui salib, Allah menunjukkan bahwa kasih dan keadilannya itu lebih tinggi dari segala tuduhan iblis. Ellen White dalam buku Christ Triumphant halaman 115 menegaskan hal ini. Dia katakan, meskipun setan mungkin kelihatannya bersorak-sorai dan seolah-olah untuk sementara waktu menang, tetapi penakluk agung yang pertama telah mengawasi dia, dan dia tidak dapat melangkah lebih jauh dari yang diizinkannya. Dia, setan, diizinkan untuk memiliki kuasa sementara waktu guna mengungkapkan siapa yang tulus hati, untuk menguji siapa yang setia, untuk mengembangkan sifat yang palsu dan memisahkan mereka dari yang murni hatinya. Pemberontak akan disingkirkan dari antara yang setia dan benar pada waktunya. Mengapa? Karena kebenaran telah mengumpulkan semua jenis ini. Kita tiba pada pokok pembahasan mengenai Allah adalah pahlawan. Apa artinya Allah adalah pahlawan? Nah, saudaraku, dalam Perjanjian Lama ada frase yang mengatakan Adonai is milhamah. Ini Adonai is milhamah ini biasanya diterjemahkan YHWH as a warrior atau divine warrior. Ini adalah sebuah gelar Allah. Tuhan sebagai pahlawan atau Tuhan sebagai pejuang. Nah, kata ini menyatakan bahwa Allah itu secara aktif memperjuangkan keadilan, melindungi umatnya, dan menghancurkan kuasa kejahatan. Jadi di sini Allah bukanlah Allah yang pasif, tetapi Allah yang bertindak dalam sejarah demi keselamatan dan juga penghakiman. Nah, di dalam budaya Timur Dekat kuno, dewa-dewa sering digambarkan sebagai pelindung bangsa dalam peperangan. Tetapi di dalam konteks kitab Yosua, YHWH atau Allah, Yahweh, ini sangat unik karena dia berperang bukan demi kehormatan diri sendiri, tetapi untuk membebaskan yang tertindas, menegakkan kekudusannya. Itu dicatat di dalam Keluaran pasal 2, Keluaran pasal 14, dan juga Ulangan pasal 20. Seorang ahli Perjanjian Lama, Christopher Wright, di dalam The Mission of God, dia menulis bahwa Allah sebagai pejuang bukan berarti ia mendukung kekerasan sembarangan, tetapi melawan sistem ketidakadilan, penyembahan berhala, dan kejahatan struktural yang merusak ciptaannya. Seorang ahli Perjanjian Lama yang bernama John Goldingay di dalam The Old Testament Theology, volume 2 halaman 160 mengatakan, Tuhan sebagai pejuang bukanlah gambaran primitif yang harus ditinggalkan, melainkan sebuah wahyu tentang perlawanan aktif Allah terhadap kejahatan dan campur tangannya demi keadilan. Nah, kalau begitu, di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah menghakimi atau menghukum dewa-dewa Mesir. Nah, mungkin kita bertanya, apakah klaim bahwa dewa-dewa Mesir dihakimi hanyalah metafora, atau apakah Alkitab benar-benar mengajarkan keberadaan dewa-dewa ini di dalam sejarah? Nah, saudaraku yang terkasih, Alkitab sebenarnya tidak pernah menyatakan bahwa dewa-dewa itu ada. Tidak ada Allah lain, Alkitab mengatakan. Hanya ada Allah Israel, YHWH Elohim. Nah, lalu kenapa Alkitab mengatakan bahwa dewa-dewa Mesir ini dihukum? Apakah dewa-dewa ini nyata? Nah, saudara, di dalam kitab Ulangan pasal 32 dan juga Mazmur pasal 106, di sana dikatakan bahwa penyembahan berhala ini adalah bagian dari penyembahan kepada roh-roh jahat. Jadi jelas bahwa dewa-dewa ini sebenarnya tidak hidup, tetapi praktik menyembah dewa-dewa ini adalah praktik menyembah kepada setan atau kepada roh-roh jahat. Nah, sebagai contoh di dalam Keluaran pasal 12 ayat 12, di sana dikatakan bahwa kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Nah, di dalam teks ini dikatakan menghukum dewa-dewa Mesir. Tetapi kata-kata ini tidak hanya berarti bahwa
Allah akan menghukum dan mempermalukan sistem penyembahan berhala atau dewa-dewa di Mesir, tetapi juga akan mengalahkan kekuatan spiritual yang berdiri di balik penyembahan berhala di Mesir. Ulangan pasal 32 ayat 17 mengatakan mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat. Jadi dewa-dewa itu mati. Tetapi sistem ini sementara mengarah kepada penyembahan kepada roh-roh jahat atau malaikat jahat atau setan itu sendiri yang berada di balik dari praktik penyembahan ini. Michael Heiser di dalam Unseen Realm mengatakan bahwa atau menjelaskan bahwa Alkitab menggambarkan jika dewa-dewa palsu sebenarnya adalah malaikat pemberontak yang sementara waktu memerintah bangsa-bangsa. Penghakiman atas dewa Mesir merupakan serangan langsung terhadap kuasa jahat yang berada di balik Mesir. Kita berpindah pada pokok pembahasan Tuhan akan berperang untuk kamu. Bagaimana dan dalam konteks apa kita mengerti Tuhan akan berperang untuk kamu? Serta apa yang perlu kita lakukan sehingga Tuhan akan berperang bagi kita? Bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir setelah 430 tahun diperbudak. Namun, Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka dengan pasukan berkuda. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 566 katakan bahwa keadaan mereka tampak tidak ada pengharapan saat itu. Terkurung di timur oleh laut, di selatan oleh pegunungan yang berbatu, di barat oleh gurun dan pegunungan, dan di utara oleh pasukan Mesir yang sedang datang mengejar. Selain itu mereka tidak bersenjata dan tidak siap untuk berperang. Jadi mereka benar-benar berada dalam krisis dan ketakutan. Mereka panik dan menyalahkan Musa. Pada saat itulah Musa dengan penuh iman dan keyakinan berkata dalam Keluaran 14 ayat 13a dan juga 14. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Hasilnya Israel berhasil melintasi Laut Teberau dengan selamat sementara Firaun dan tentara-tentaranya mati binasa. Keluaran 14 ayat 30, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhampar di pantai laut. Kemenangan mereka tanpa peperangan. Sekarang dalam konteks penaklukan Yeriko, pena inspirasi katakan dalam Alfa Omega jilid 2 halaman 92 dan 94. Tidak perlu diadakan penyerangan. Mereka hanya diperintahkan untuk mengelilingi kota itu sambil membawa tabut perjanjian Allah dan meniup sangkakala-sangkakala. Bangsa Israel telah memperoleh kemenangan bukan oleh kekuatan mereka sendiri. Kemenangan itu sama sekali berasal dari Tuhan. Nah, yang perlu kita lakukan menurut Alfa Omega jilid 1 halaman 336 sampai 337 adalah percaya dan menuruti kehendaknya. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikepung 7 hari lamanya. Sekarang apa tujuan dari Tuhan akan berperang untuk kamu? Dalam konteks menyeberangi Laut Teberau, menurut pena inspirasi, tujuan Allah adalah pertama, untuk menyatakan kuasanya dalam kelepasan mereka, sekaligus juga merendahkan segala kesombongan orang Mesir. Yang kedua adalah untuk menguji iman mereka, serta menguatkan kepercayaan mereka di dalam Dia. Dan yang terakhir adalah agar mereka menurut dengan mutlak kepada jalan dan tuntunan Tuhan. Dikatakan bahwa jalan di mana Allah memimpin boleh jadi melalui padang pasir atau tepi laut. Tetapi itu adalah satu jalan selamat. Senada dengan konteks kitab Yosua, khususnya penaklukan Yeriko, menurut pena inspirasi, tujuan Allah akan berperang bagi kamu adalah untuk menguji dan menguatkan iman percaya mereka, menuntun mereka kepada penurutan atas perintah-perintahnya. Halaman 97 katakan, haruslah dijelaskan kepada pikiran mereka bahwa kekuatan mereka bukan terdapat dalam kebijaksanaan manusia atau di dalam kegagahannya, tetapi hanya di dalam Allah keselamatan mereka. Dengan demikian, mereka akan terbiasa bersandar sepenuhnya kepada pemimpin ilahi mereka. Nah, mengapa harus ada peperangan? Bukankah Allah adalah kasih adanya? Betul, pemenuhan janji Allah bagi Israel untuk memiliki tanah perjanjian Kanaan seharusnya bisa dilakukan tanpa peperangan. Dikatakan di dalam The Signs of the Times 2 September 1880 bahwa Allah tidak merancang agar mereka mendapatkan tanah perjanjian melalui peperangan.
tetapi melalui ketundukan dan ketaatan yang tidak bercacat pada perintah-perintahnya. Dan hal ini sesuai dengan Ulangan 7 ayat 17-19. Sayangnya, Israel sering bersungut-sungut, memberontak dan tidak taat kepada Tuhan. The Story of Redemption, halaman 134 berkata, jika Bani Israel tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, Dia tidak akan membiarkan musuh-musuh mereka berperang melawan mereka. Jadi alasan yang pertama adalah persungutan dan ketidakpercayaan Israel. Dengan adanya peperangan, Allah ingin mereka belajar untuk percaya, taat, dan bersandar kepadanya. Yang kedua adalah karena penduduk negeri Kanaan tidak mau mengenal Allah dan bertobat. Alfa Omega Jilid 2 halaman 96 katakan bahwa penduduk negeri Kanaan telah diberi kesempatan yang cukup lama untuk bertobat. Mereka telah mendengar tentang Allah dan segala perbuatannya yang ajaib terhadap Bani Israel. Namun mereka tidak mau datang kepada pengenalan akan Tuhan dan bertobat kepadanya. Bangsa Kanaan dikatakan menyerahkan dirinya kepada kekafiran yang paling jahat dan yang paling menjijikan. Dan perlulah negeri itu dibersihkan dari perkara-perkara yang pasti akan menghalangi terlaksananya maksud-maksud Allah yang indah itu. Allah harus menempatkan Israel di tanah yang dijanjikannya dengan maksud agar mereka menjadi alat dan saluran untuk memperkenalkan tentang Dia dan kasih-Nya serta menyebarluaskan prinsip-prinsip agama yang benar di seluruh permukaan bumi. Sekarang kita melihat tema opsi terbaik kedua. Berdasarkan cerita di Keluaran 17 ayat 7-13. Apa yang terjadi dalam pertempuran pertama bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir, lalu apa pelajaran yang dapat kita pelajari atau mereka pelajari? Dalam Keluaran 17 ayat 7-13, bangsa Israel berperang melawan orang Amalek di Rafidim. Selama Musa mengangkat tangannya, Israel menang. Tetapi ketika dia menurunkannya, Amalek menguasai. Dengan bantuan dari Harun dan Hur, Musa tetap mengangkat tangan sampai Israel menang. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kemenangan datang bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena ketergantungan kepada Allah melalui doa dan iman. Kemudian, bagaimana dengan kisah runtuhnya tembok Yeriko dalam Yosua 6 ayat 15-20? Ini menegaskan prinsip yang samakah dengan pertempuran dengan orang Amalek? Kalau kita baca Yosua 6 ayat 15-20, tembok Yeriko itu runtuh bukan oleh kekuatan senjata, tetapi melalui ketaatan total kepada perintah Tuhan. Mereka mengelilingi kota selama 7 hari dan meniup sangkakala. Kesamaan dengan Keluaran 17 terletak pada ketergantungan total kepada kuasa Allah. Sementara perbedaannya terletak pada konteks. Di Yeriko, Israel menyerang atas perintah Tuhan, bukan mereka itu bertahan dari serangan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Allah mengizinkan bangsa Israel terlibat dalam peperangan setelah mereka keluar dari Mesir? Padahal rencana awalnya tidak demikian. Jawabannya adalah, Allah pada awalnya ingin membawa Israel ke tanah perjanjian tanpa peperangan. Keluaran 23 ayat 28-30. Tetapi karena ketidakpercayaan dan ketegaran hati mereka, Allah mengizinkan peperangan sebagai sarana untuk mendidik mereka kembali percaya kepadanya. Jadi ini adalah opsi terbaik kedua. Bukan ideal ilahi, tetapi ini adalah bagaimana adaptasi kasih Allah demi memulihkan iman daripada umatnya. Oleh karena mereka tidak taat. Ellen White mengomentari hal ini dalam Faith and Works halaman 21, dia katakan, dengan pemberontakan dan murtad, manusia kehilangan kasih karunia Allah bukan hak-haknya. Sebab ia tidak memiliki nilai kecuali karena nilai itu dianugerahkan melalui putra yang dikasihi Allah. Poin ini harus dipahami. Manusia kehilangan hak istimewa yang ada Allah dalam kemurahannya berikan kepadanya sebagai anugerah cuma-cuma. Harta yang dipercayakan untuk digunakan demi kemajuan tujuannya dan kemuliaannya, serta untuk kebaikan makhluk-makhluk yang telah Ia ciptakan. Dengan kata lain,
ketika menolak untuk taat, maka sebenarnya Tuhan harus menggunakan opsi kedua yang terbaik. Bagaimana konsep opsi terbaik yang kedua ini mengungkapkan tentang sifat dan karakter Allah. Opsi terbaik kedua menunjukkan bahwa Allah tidak pernah menyerah pada umatnya, meskipun mereka itu gagal. Ia menyesuaikan caranya tanpa mengubah prinsipnya. Dalam hal ini, Allah tetap penuh kasih dan adil, mengizinkan peperangan, bukan sebagai ekspresi murka, tetapi sebagai alat didikan agar umatnya belajar bergantung kepadanya. Kasih karunia Allah bekerja bahkan dalam situasi yang jauh dari ideal. Secara aplikasi, dalam kehidupan kita, bagaimana kita dapat belajar dari bangsa Israel untuk percaya Tuhan meskipun situasi tidak ideal? Saudaraku, kita sering menghadapi situasi opsi kedua, yaitu hasil dari kelemahan dan kegagalan kita. Tetapi, seperti bangsa Israel, kita dipanggil untuk melihat tangan Allah bekerja di tengah keadaan kita yang tidak sempurna. Kita tetap mentaati petunjuknya. Ketika kita menyerahkan kendali kepadanya, maka Allah dapat mengubah kegagalan kita menjadi sarana untuk pembentukan iman dan kemenangan secara rohani. Kita tiba pada pendalaman. Bagaimana dan kenapa peperangan di Yeriko ini menjadi bayangan atau manifestasi dari kemenangan akhir Allah atas kejahatan dan juga konflik kosmis. Nah, saudara, mari kita lihat. Peperangan Yeriko yang dituliskan di dalam Yosua pasal 6 ini adalah peperangan pertama bangsa Israel setelah mereka menyeberangi sungai Yordan. Dan Yeriko ini adalah kota berbenteng pertama yang mereka hadapi pada saat itu. Jadi Yeriko adalah peperangan pertama ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. Yeriko adalah kota berbenteng yang kuat, tetapi juga merupakan simbol kekuasaan dunia yang menentang Allah. Di dalam beberapa catatan mengatakan bahwa kota berbenteng ini adalah bukan saja pusat administrasi, tetapi ini adalah pusat dari praktek-praktek agama pagan. Nah, oleh karena itu untuk memahami ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana kita dapat melihat Yeriko ini adalah simbol atau bayangan dari peperangan akhir dari konflik kosmis ini. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa Yeriko adalah simbol kuasa jahat yang tertutup dan menentang Allah. Tembok Yeriko yang dicatat di dalam Yosua pasal 6 ini melambangkan sistem dosa atau sistem pemberontakan dan kekafiran yang menutup diri terhadap penyembahan kepada Allah. Nah, ini kita bisa lihat bahwa sama seperti konflik kosmis, kejahatan ini mereka membangun benteng. Mereka melawan kebenaran. Tetapi pada akhirnya Allah akan menunjukkan bahwa tidak ada pertahanan yang dapat menahan kuasa Allah. Kemudian yang kedua, di dalam cerita ini kita lihat bahwa Israel tidak menggunakan strategi militer pada saat mereka mengalami kemenangan. Mereka hanya taat atau mereka hanya berjalan, meniup sangkakala dan berseru. Itu dicatat di dalam Yosua pasal 6 ayat 4-6. Dan apa yang mereka lakukan ini, berjalan, meniup sangkakala, berseru, ini menunjukkan bahwa kemenangan itu berasal dari Allah, bukan dari kekuatan manusia, bukan dari kekuatan militer orang Israel. Dan ini adalah bayangan kemenangan Kristus. Yesus mati di salib di mana ia menang bukan karena kekuatan militer, tapi dia menang karena kelemahan dan ketaatan. Itu dicatat di dalam Filipi pasal 2 ayat 8, Kolose pasal 2 ayat 15. Dan yang ketiga, penghancuran Yeriko bukan semata-mata peperangan biasa, tetapi ini adalah tindakan penghakiman ilahi atas dosa yang telah mencapai puncaknya. Dan di dalam perspektif konflik besar, ini adalah manifestasi dini dari penghakiman akhir terhadap semua yang menentang karakter dan hukum Allah. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 327 mengatakan, kejatuhan Yeriko lebih dari sekedar kemenangan militer. Ini adalah penghakiman ilahi atas kejahatan yang berurat atau berakar dan gambaran kehancuran akhir bagi semua
yang menentang kerajaan Allah. Nah, kalau begitu, bagaimana kita dapat menerapkan konsep peperangan di Yeriko ini dalam kehidupan kita masa sekarang? Nah, di dalam tipologi Alkitab, Yeriko ini berfungsi sebagai type dari kuasa dosa dan juga kerajaan dunia yang akan diruntuhkan pada akhir zaman. Sebagaimana tembok Yeriko runtuh karena tiupan sangkakala, demikian juga dunia ini akan berakhir dengan tiupan sangkakala terakhir. Seperti Allah sendiri yang berperang bagi Israel di Yeriko, demikian pula Kristus yang akan sendiri menghancurkan setan dan kuasa jahat dalam peperangan terakhir ini. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya orang Kristen dapat menang juga dalam peperangan akhir zaman ini? Yang pertama, kita lihat bahwa Israel menang bukan karena strategi atau kekuatan militer, tetapi karena mereka taat pada perintah. Oleh karena itu, di akhir zaman, orang yang taat pada perintah Tuhan akan menang dalam peperangan rohani. Yang kedua, dalam budaya modern, kemenangan itu seringkali dikaitkan dengan usaha, kecerdasan, pengaruh pribadi. Tetapi Yeriko mengajarkan bahwa hanya Allah yang dapat memberikan kemenangan. Oleh karena itu, dalam peperangan akhir ini, kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita, pengaruh kita, kecerdasan kita untuk menang dalam peperangan ini. Kita perlu bergantung kepada Tuhan. Ya, saudaraku, saat ini kita datang kepada penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama. Siapa dalang dari semua konflik dan pertentangan, serta apa tujuannya? Sejarah dari konflik atau pertentangan besar adalah peperangan di sorga yang diinisiasi oleh Lucifer. Wahyu 12 ayat 7-9 menggambarkan hal itu. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Inilah latar belakang mengapa semua manusia terlibat di dalamnya dan menghadapi peperangan melawan tipu muslihat iblis. Berjuang melawan darah dan daging, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara menurut Efesus 6 ayat 11 dan 12. Great Controversy halaman 506 katakan, adalah kasih karunia yang Kristus tanamkan dalam jiwalah yang menciptakan permusuhan dalam diri manusia terhadap setan. Tanpa anugerah penebusan dan kuasa yang membaharui ini, manusia akan tetap menjadi tawanan setan, seorang hamba yang selalu siap menuruti perintahnya. Namun, prinsip baru dalam jiwa menciptakan konflik di mana sebelumnya ada kedamaian. Tujuannya adalah membawa surga dengan kesedihan atau mengisi surga dengan kesedihan dan bumi dengan kesengsaraan. God's Amazing Grace halaman 108. Pena Inspirasi katakan, kebencian setan terhadap umat manusia berkobar karena melalui Kristus mereka telah menjadi objek kasih dan kemurahan Allah. Ia ingin menggagalkan rencana ilahi untuk penebusan manusia, mencemarkan nama Allah dengan merusak dan menodai karya tangannya. Ia ingin menimbulkan kesedihan di sorga dan mengisi bumi dengan kesengsaraan dan kehancuran. Dan ia menunjuk pada semua kejahatannya sebagai akibat dari karya Allah dalam menciptakan manusia. Sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan kemenangan dalam berbagai konflik kehidupan serta peperangan iman atau peperangan rohani kita? Yang pertama, kita harus terhubung dengan Yesus sebab Yohanes 15 ayat 5 katakan, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Terhubung dengan Kristus, praktisnya ialah melalui doa, penyerahan, dan juga merenungkan firman-firman-Nya. Yang kedua, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah menurut Efesus 6 ayat yang ke-13. Dan ayat 18 bagian A katakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Yang ketiga ialah selalu percaya dan turut kepada kehendaknya. Alfa Omega jilid 1 halaman 97. Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi mereka yang berharap kepadanya. Sebab mengapa orang-orang mengaku diri sebagai umatnya tidak memiliki kekuatan yang lebih besar, oleh karena mereka berharap terlalu banyak kepada kebijaksanaan mereka sendiri dan tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menyatakan kuasanya demi kepentingan mereka. Ia akan menolong umatnya yang percaya di dalam setiap keadaan darurat jikalau mereka mau menaruh segenap kepercayaan mereka di dalam Dia dan dengan setia menurut kepadanya.
1 Samuel 17 ayat 47 bagian A. Raja Daud katakan, Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran itu. Saudaraku, kita memiliki jaminan keberhasilan dan kemenangan oleh karena Kristus berdiri di pihak kita. Karena kekuatan, hikmat, dan kuasanya lah kita dapat menang di dalam konflik-konflik kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami. Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan saat ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami memohon, kiranya kuasa Roh Kudus menuntun kami, mengerti akan kehendak-Mu, dan memampukan kami mempraktekkan pelajaran rohani ini di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kami yang lemah dan berdosa ini. Ampunilah kami dari segala dosa kami, dan tuntunlah kami dengan kuat kuasa sorga, supaya kami boleh bertahan setia sampai Maranatha. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kaki Yesus dan mendengar sabdanya, itulah tempat yang indah, ku mau tetap serta Dia. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku pandang Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, kami memuji, memuliakan nama-Mu pada hari Sabat, hari yang Engkau berkati. Kami bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan yang masih menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau layak menerima pujian dan penghormatan kami. Kami datang kepadamu sebagaimana adanya kami, mengakui bahwa kami manusia, penuh dengan kelemahan dan dosa. Ampunkan kami Tuhan, supaya kami layak datang ke hadapan hadirat-Mu. Pada kesempatan ini, kami datang beribadah, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan, yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Widodo Purwanto. Kiranya urapan Roh Suci Tuhan boleh menjadi bagian hamba-Mu ini, supaya firman yang keluar dari mulut hamba-Mu benar-benar berasal daripada Engkau saja, sehingga kami semua diberkati
lewat pekabaran firman yang akan kami dengarkan. Tuhan balas berkat kepada hamba Tuhan dalam pelayanan, diberkati bersama keluarga dan pribadi. Berdoa untuk kami semua yang sementara beribadah. Ada di antara kami yang saat ini mungkin dalam berbagai pergumulan. Yang sakit kiranya Tuhan akan sembuhkan. Yang lemah iman Tuhan akan teguhkan. Yang memiliki berbagai macam masalah, masalah rumah tangga, masalah keluarga, Tuhan kiranya campur tangan, supaya oleh pertolongan-Mu, maka akan terjadi kelepasan. Kami datang beribadah, kami mengharapkan untuk diberkati. Itu sebabnya kami percaya melalui ibadah ini, kami semua akan diberkati oleh Tuhan. Berkati Cornelius Media, agar kiranya boleh tetap selalu menjadi jembatan kepada kebenaran, menjangkau yang belum terjangkau, mempersiapkan banyak umat bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu, inilah doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happiness is to know the Savior living our life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat hari Sabat saudara-saudari sahabat Cornelius Media. Tentu kita bersyukur memuji nama Tuhan untuk nafas kehidupan, untuk setiap berkat yang sudah kita terima daripadanya, dan untuk kesempatan istimewa kita boleh merayakan Sabat dan beribadah kepadanya. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul From Zero to Hero, Back to Zero Again. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik. Engkau beri kami kesempatan untuk beribadah, menyembah Engkau. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami boleh menerima pengertian yang benar akan kehendak-Mu, dan kami dimampukan untuk mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami. Bungkus hamba-Mu dengan hikmat kuasa sorga, dan sembunyikan di balik salib-Mu, sehingga Engkau saja yang kelihatan dan nama-Mu yang dipuji, ditinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap mendengar di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, pada umumnya kita lebih senang membaca atau mendengarkan kisah hidup dari orang-orang yang awalnya bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tapi kemudian melalui perjuangan hidup yang panjang menjadi seorang yang berhasil dan punya apa saja. Kisah hidup mereka membanggakan dan juga menginspirasi banyak orang. From zero to hero. Lain halnya dengan narasi atau cerita from hero back to zero again. Artinya kisah hidup orang-orang yang tadinya berhasil, hebat, dipuja-puji, punya segalanya, namun kemudian gagal, jatuh, kehilangan kehormatan, dan pada akhir hidupnya menderita. Kita cenderung tidak suka dengan kisah-kisah seperti ini. From hero to zero. Padahal kita juga boleh mengambil pelajaran berharga dari kisah hidup from hero to zero mereka. Bagaimana dengan kisah hidup from zero to hero, but back to zero again? Kisah kehidupan paket komplit.
Nah, di dalam Alkitab ada seorang raja yang hidupnya menceritakan kisah kehidupan paket komplit ini. From zero to hero, back to zero again. Dialah Raja Asa. Kita tahu bersama bahwa setelah Salomo wafat, maka kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan utara Israel dan kerajaan selatan Yehuda. Asa adalah raja ketiga kerajaan Yehuda, cucu dari Rehabeam dan anak dari Raja Abia. Sekarang bagaimana kisah from zero to hero kehidupan Raja Asa? Pada waktu Asa naik tahta menggantikan ayahnya, Abia menjadi Raja Yehuda, keadaan bangsa itu sangatlah buruk. Mereka hidup dalam penyembahan berhala, mezbah untuk ilah-ilah asing ada di mana-mana, dan rakyat tidak lagi hidup dalam takut kepada Tuhan. Hasilnya ada peperangan, penderitaan, juga kemerosotan moral dan rohani. Inilah titik awal pemerintahan Raja Asa, zero. Apa yang kemudian dilakukan Raja Asa pada titik zero ini? 2 Tawarik 14 ayat 2-5 menjelaskan, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Jadi langkah pertama, kisah from zero to hero Raja Asa ialah pembaharuan rohani. Tidak mudah saudaraku untuk melakukan perubahan dan pembaharuan rohani yang radikal seperti yang dilakukan Raja Asa pada saat penyembahan berhala merajalela dan ada di mana-mana di seluruh negeri. Tapi itulah langkah yang paling penting yang harus dilakukan untuk memulaikan perjalanan pengalaman from zero to hero. 1 Tawarik 14 ayat 7 katanya kepada orang Yehuda, negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Jadi hasil pembaharuan rohani yang dilakukannya dalam proses from zero to hero ialah keamanan. Dan saudaraku, bila ada keamanan di negeri, maka ada juga kesejahteraan dan kedamaian di sana. Langkah berikutnya dalam kisah from zero to hero Raja Asa, yaitu dia meminta pertolongan Tuhan saat ujian dan tantangan datang. 2 Tawarik 14 ayat 9-13. Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa, lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar saat itu. Jadi ketika musuh menyerang dengan kekuatan yang hebat dan kelihatan mustahil bagi Raja Asa untuk mendapatkan kemenangan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari Tuhan, dan berseru kepadanya meminta pertolongan. Kata-katanya menggambarkan iman dan penyerahan diri yang total, mengandalkan Allah, bukan mengandalkan kekuatan manusia, dan dia menang. Jadi hasil dari penyerahan diri kepada Tuhan dan mengandalkannya adalah kemenangan atas musuh. Raja Asa tahu siapa sumber kekuatannya, dan pada waktu itu Tuhan meninggikan dia from zero to hero. 2 Tawari 15 ayat 19 menginformasikan kepada kita bahwa tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Mengapa demikian? Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa? Karena dalam kisah from zero to hero Raja Asa, ia mau dengan kerendahan hati mendengar perkataan Tuhan yang disampaikan kepadanya melalui abdi Allah.
Ketika Asaria bin Oded diutus Allah untuk berbicara kepadanya, Asa mendengar dan taat kepada Tuhan. 2 Tawarik 15 ayat 8 katakan, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membarui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Bahkan saudaraku, dia mengumpulkan seluruh rakyatnya untuk beribadah serta mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi inilah yang dilakukan Asa, sehingga kisah hidupnya menggambarkan perjalanan pengalaman from zero, dari titik nol to hero. Ia memulai pemerintahannya dari titik nol dan sekarang dia menjadi pahlawan. Ia mengadakan pembaharuan rohani dan mencari Tuhan. Ia menyingkirkan segala berhala, ilah-ilah asing dan juga mezbah-mezbah ilah asing dirobohkannya. Ia berseru kepada Tuhan dalam doa dan mengandalkannya saat ujian dan tantangan datang, serta saat musuh menyerang, dan ia mau mendengar serta menuruti perkataan Allah lewat nabinya. Saudaraku, sayangnya kisah from zero to hero Raja Asa masih berlanjut, yaitu from hero back to zero again. Bagaimana Raja Asa yang sudah mengalami pengalaman from zero to hero kemudian bisa mengalami pengalaman from hero back to zero again? 2 Tawarik 16 ayat 1-4. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel dan mereka memukul Kala Ion dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Kisah from hero to zero again Raja Asa dimulai dengan lupa diri untuk mengandalkan Tuhan yang pernah memberikan kemenangan kepadanya dan juga keamanan. Dia mengandalkan hikmahnya sendiri, bersandar pada kekayaan emas dan perak untuk mendapatkan sekutu demi mengalahkan musuh. Asa tidak lagi berseru kepada Tuhan seperti dulu. Asa lupa bahwa Tuhanlah yang mengaruniakan kemenangan dan keamanan kepadanya dan juga kepada seluruh Yehuda. Tindakannya untuk menyogok Raja Aram Ben-Hadad untuk bersekutu dengannya dan menyerang Baesa Raja Israel, mungkin saudaraku secara politik terlihat sebagai suatu strategi militer yang cerdas dan hebat. Namun secara rohani, langkah ini adalah langkah yang fatal. Karena sesungguhnya dia sudah pernah mengalami tuntunan Tuhan dalam situasi yang genting dan sama, menghadapi musuh dan dia menang. Kisah from hero to zero Raja Asa berlanjut ke tahap yang semakin serius. Mengapa? Karena ketika Tuhan ingin menolong dan menyadarkannya, menegurnya lewat hambanya, Raja Asa menolak. Dia tidak mau mendengarkan dan bertobat. 2 Tawarik 16 ayat 7-9. Pada waktu itu, datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu, terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang, engkau akan mengalami peperangan. Tidak mengandalkan Tuhan dan melupakan segala kebaikan dan perbuatannya yang ajaib disebut sebagai suatu kebodohan. Namun tindakannya yang keras kepala tidak mau ditegur sebenarnya menyatakan bahwa kesombongan ada di hati Raja Asa.
2 Tawarik 16 ayat 10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Allah sebenarnya, saudaraku, masih memberikan kesempatan kepada Raja Asa untuk menyadari kesalahannya dan berbalik kepada Allah. Namun kesombongan di hatinya bukan hanya membuat Asa tidak mau mendengar dan bertobat, tapi itu telah membawanya dari hero, pahlawan yang dipuja-puji, ke zero again, ke titik nol lagi. Sekarang apa akibatnya? Tidak ada lagi kesempatan untuk happy ending, dan akan terus ada peperangan dalam kehidupan Raja Asa. 2 Tawarik 16 ayat 12 dan 13. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun, kata firman Tuhan, dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Jadi hatinya masih keras, saudaraku. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Raja Asa, saudaraku, yang sudah menjadi keras hati sampai dia mati. Raja Asa memulai hidupnya dengan baik, menjadi pahlawan iman yang hebat, tetapi berakhir dengan hati yang keras. From zero to hero, but back to zero again. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, bila kita ingin mengalami pengalaman from zero to hero, ikutlah teladan Raja Asa di awal kehidupan dan pemerintahannya. Seperti Asa mencari Tuhan dan melakukan pembaharuan rohani, demikianlah yang harus kita, saya dan saudara lakukan. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara-saudariku, bila saat ini kita sedang berada di titik terendah, titik nol atau zero dalam kehidupan kita, dan kita seperti berada dalam peperangan, sebab masalah datang seperti gelombang laut yang saling menyusul dalam kehidupan kita. Tidak ada damai, tidak ada keamanan, maka inilah saat yang tepat untuk kita bangkit dan mencari Tuhan. Singkirkanlah segala berhala modern yang mengurangi kasih kita kepada Allah dan yang menghalangi pelayanan kita yang seharusnya kepada Dia. Maka kita akan mengalami keamanan dan kedamaian dalam hati kita. Dia akan membawa dan menuntun serta mengangkat kehidupan kita from zero to hero. Kalaupun datang ujian yang lebih besar dalam hidup ini, datanglah kepadanya, berdoalah seperti Asa, berserulah meminta pertolongan, andalkanlah Dia, maka Dia akan mengaruniakan kemenangan dan keamanan itu. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan agar keamanan, kedamaian, serta kemenangan itu berlangsung terus dalam kehidupan kita, rendahkanlah hatimu, saudaraku, dan turutilah firman serta perintah-perintahnya. Inilah yang akan membuat kita mengalami pengalaman from zero to hero. Pelajaran yang kedua ialah, bila kita tidak ingin mengalami pengalaman Asa from hero back to zero again, janganlah kita sekali-kali mengikuti jejak Raja Asa di akhir hidupnya. Jangan pernah kita lupakan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri, kekayaan atau kekuatan dan hikmat manusia. Ketika kita ditegur dan dinasihati, rendahkanlah diri, sadarilah kesalahan kita, dan berbaliklah kepada Allah. Dan yang paling penting, janganlah sampai hati kita keras karena adanya kesombongan, sehingga kita tidak mau mendengar lagi, dan akhirnya tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk dipulihkan. Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara. Ketika Dia berbicara dan menegur, itu adalah kesempatan bagi kita untuk datang dan tetap tinggal di posisi hero, bukan kembali ke zero. Kita harus akui bahwa kita tidak lebih kuat daripada Raja Asa. Kita kapan saja bisa saja mengikuti jejaknya
from hero back to zero again. Itulah sebabnya saudaraku, jangan pernah berhenti bergantung kepada Tuhan. Jangan bangga serta puas dengan iman dan keberhasilan di masa lalu. Kemenangan iman di masa lalu tidaklah menjamin kemenangan di masa depan. Hubungan kita dengan Tuhan harus tetap dijaga, bahkan diperbaharui setiap hari. Sebab tanpa kebergantungan yang terus-menerus kepada Tuhan, iman kita akan melemah. Perlahan-lahan dan dia bisa menjadi kering. Iman kita bisa menjadi kering. Berhati-hatilah dengan keberhasilan, keamanan, berkat materi dan kesejahteraan, karena semua bisa menjadi ujian yang lebih berat dalam kehidupan kita. Semua itu bisa membuat hati kita sombong dan merasa cukup tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang, saudaraku, puncak keberhasilan adalah lembah kejatuhan rohani jika kita tidak waspada dan berhati-hati. Ingatlah, semua berkat itu sifatnya tidaklah kekal. Yang harus kita fokus adalah kepada apa yang kekal, yaitu keselamatan kita dan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Mengandalkan kekuatan, hikmat dan kepintaran manusia adalah suatu kebodohan yang harus kita hindari. Akhirnya Amsal 3 ayat 6 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bayangkan, saudaraku, kita sedang mendayung perahu di sungai. Selama kita terus mendayung, perahu itu akan tetap bergerak maju perlahan walaupun melawan arus. Tapi begitu kita berhenti mendayung, kita justru akan terbawa arus mundur semakin jauh dari tujuan kita. Begitu pula kehidupan iman kita. Jika kita berhenti mendayung dalam doa, dalam ketaatan, dalam ketergantungan kita kepada Tuhan, maka kita akan perlahan ditarik mundur tanpa kita sadari. 35 tahun Raja Asa mengalami pengalaman from zero to hero. Namun dalam waktu yang singkat, 6 tahun saja, dia dibawa lagi from hero back to zero again. Bagaimana dengan saya dan saudara? Hendaklah kita semua setia, bergantung kepada Tuhan, dan menyelesaikan pertandingan iman dengan kemenangan, sehingga kita layak menerima mahkota kehidupan. Mari kita tetap berdoa, supaya ketika hidup kita dituntun Tuhan, from zero ke hero, kita akan tetap setia di sana sampai hari Maranatha tiba. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau telah mengajar kami dari kebenaran firman-Mu. Pengalaman Raja Asa yang Tuhan telah pimpin from zero to hero menjadi suatu motivasi bagi kami untuk kami boleh bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Engkau, mencari Engkau dan melakukan pembaharuan rohani dalam kehidupan kami. Namun ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami juga tidak mengikuti jejak Raja Asa from hero back to zero again karena mengandalkan diri sendiri, kekuatan manusia, ataupun menolak, ditegur, dan dinasihati. Tuhan, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus supaya ketika kami ditegur ya Tuhan, kami mau memberi hati kami kepadamu. Kami mau bertobat ya Tuhan. Dan kami mau diubahkan. Supaya kami diberi kekuatan kesanggupan untuk bertahan sampai hari Maranatha tiba. Berkatilah masing-masing kami sebab kami lemah dan berdosa. Tuhan tuntun kami terus. Ampunilah kami dari dosa kami. Dan biarlah kami didapati setia pada hari Maranatha itu. Terpujilah namamu Bapa. Ini doa kami. Pimpin sepanjang sabat-Mu yang suci. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Muliakan Allah, agung karyanya, karena kasih-Nya diberikan putranya, korbankan nyawanya bagi manusia. Gerbang keselamatan terbuka sudah. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah. Datang pada Bapa oleh putranya,
Agunglah hikmatnya, agung karyanya, besar sukacita karena putranya. Namun lebih mulia dari semuanya, bilaklah kita memandang wajahnya. Puji dia, dengarlah suaranya. Puji dia, mari bersoraklah. Datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah, besar kuasanya. Is the God in the valley when things go wrong? He'll make them right, and the God of the good times is the God in the valley.